kayak hoax atau yang kayak justru bukan kritik yang membangun tapi malah menjelek-jelekan, itu udah bodo amat ya Pak? Gini, apalagi kalau hoax. Kalau hoax tuh saya malah bilang gini, kasihan ya harus bikin hoax untuk kritik gitu. Kan kalau kritik pakai fakta, Oke, ya bisa diterima Pak. bukan hanya bisa diterima, Bisa diimprove. berarti kan memang ada Betul. sesuatu yang mungkin nggak pas. Betul. Tapi kalau diciptakan hoax, misalnya gini, kalimatnya Bapak kalau misalkan ngelihat kayak kritik-kritik dari orang-orang, terus juga asumsi-asumsi dan segala macamnya, how do you deal with it, Pak? Gini, how do I deal with it? Ini adalah sesuatu yang kita jalani jadi pengalaman. Oke. Jadi nggak bisa dadakan. Jadi kalau misalnya Putri ada teman-teman usia 20-an gitu ya. Iya. Ini generasi Z kita nih. Iya. Kemudian ketika mulai dengan kritik, pasti di awal merasa nggak nyaman. Iya, betul. Pasti kemudian kadang-kadang salah komen di Twitter. Kemudian diserbu dengan segala macam. Iya. Dan nah, tapi gini, itu dibiasakan untuk mendengar kritik, dibiasakan dengar komentar orang, itu jadi harus dibiasakan. Oke. Nah, saya cerita dulu ya. Iya. Teman kuliah nih. Iya. Saya Gimana Pak? kalau ulang tahun dulu, Kuliah nih ya Pak? teman kuliah. Saya itu minta teman-teman untuk menuliskan hadiah ulang tahun dalam bentuk surat. Oke. Oke? Oke. Suratnya isinya kritik. Oh. Dalam amplop yang ditutup nggak usah kasih nama. Oh, oke, menarik. Oke? Dan ada beberapa teman saya itu tetap menulis namanya dia. Tetap tulis namanya dengan rajin gitu tulisnya itu. Dan penuh suatu ke rumah. Bener itu. Pada waktu itu kan masih belum ada email sama WA ya. Betul. Jadi pakai surat. Surat. Terus bahkan ketika sudah ada email, waktu itu masih Hotmail, saya bikin akun Hotmail Iya. yang saya loginnya, saya kasih kepada teman-teman semua, write it, tulis criticism to me, Oke. dan pakai login yang saya kasih, Oke. sehingga mereka bisa nulis tanpa beban, sampai sama sekali, apapun Menarik. dikatakan. Oke? Oke. Kenapa? Ya tidak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Yang kita butuhkan itu berkaca. Memang kalau berkaca terus kita ketemu dengan yang kita suka semua, enggak lah. Ini kurang rapi, ini kurang bener. Cuman kan kita sendiri yang nyimpulkan karena kita ada di kaca kan. Iya. Karena saya minta tolong teman-teman saya dari kaca. Oke. Tell me what is wrong with me. Tell me what is not right. Iya. Tell me what need to be corrected. Iya. Oke? Dan Oke. ketika itu diungkapkan, dikatakan, teman saya akhirnya nggak usah lagi pakai menyembunyikan identitas dia, Iya, tulis aja tulis aja. namanya. Nah, kenapa? Ya karena dia merasa bahwa kalau saya ngomong sama Anies, ternyata Anies nggak marah kok gitu. Iya. So what's the big deal? Nah, jadi itu saya kerjakan zaman kuliah dulu. Wow, oke. Benar-benar saya kerjakan. Itu teman yang saya yang menuliskan langsung itu namanya Bimo Nugroho. Bimo Nugroho. Beliau dulu aktivis mahasiswa, pernah ditahan di Medan, kemudian sempat menjadi KPI, udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Good friend of mine. Itu ditulis sama dia beneran 2 halaman, 3 halaman tuh. Oh iya Pak? Kritik Banyak isinya. juga ya Pak kritiknya. Tebal. Nah, tapi sekarang kita ada Twitter. Iya, sekarang iya, Pak. kita ada sosial media. Iya, dimana kita tidak bisa Dimana memfilter juga kan satu Pak? nggak bisa filter dan kemudian siapa saja bisa komentar. Betul. Tapi kan kalau ya kebetulan seperti Putri, Anies itu orang kenal banyak. Enggak Pak, Bapak lebih bagus. Enggak ya Putri sama lah, kita orang kenal banyak. Tapi kan bagi banyak orang kan yang dia kenal barangkali circle pergaulan keseharian, circle kuliah, circle teman sekolah gitu. Betul. Tapi tetap aja mereka itu connected, bisa Yes. memberikan feedback. Iya. Dan komen-komen yang diberikan itu, Iya. itu sebetulnya kesempatan untuk kita improve, memperbaiki diri Iya. terus. Jadi kalau dengar ada komentar itu relax, nggak ada yang sempurna. Betul. Dan bagian kita terus-menerus memperbaiki gitu aja. Iya. Tapi kan Pak, kalau itu kan kritik. Tapi kalau misalkan kayak hoax atau yang kayak justru bukan kritik yang membangun tapi malah menjelek-jelekan, itu udah bodo amat ya Pak? Gini, apalagi kalau hoax. Kalau hoax itu saya malah bilang gini, kasihan ya
harus bikin hoax untuk kritik gitu kan. Kalau kritik pakai fakta Oke, ya bisa diterima, Pak. bukan hanya bisa diterima, Bisa diimprove. berarti kan memang ada Betul. sesuatu yang mungkin nggak pas. Betul. Tapi kalau diciptakan hoax, misalnya gini, kalimatnya lengkap dipotong, Iya. terus potongannya dipakai untuk menjatuhkan. Betul. Oke, ya kalau gitu berarti dia ngakuin kalau lengkap nggak bisa dijatuhin kan gitu. Karena itu harus Bener juga dipotong, sih. harus dipotong sehingga bisa untuk menjelekkan. Iya. Kalau didengerin lengkap, Nggak ternyata bisa. bagus-bagus Bagus aja. aja, iya. Ya, itu terima kasih. Itu kan sebetulnya pengakuan implisit. Iya. Sampai dia harus ngurangin konten untuk Menjatuhkan. Iya. jadi selalu lihat di posisi positif. Dan sekarang menurut saya kita jangan habiskan waktu lihat itu. Iya. Tidak akan pernah selesai. Betul. Orang Betul, yang akan teman-teman. ngomongin negatif nggak akan pernah selesai. Bagian kita itu, what can we do? Apa yang kita bisa kerjakan? Iya. What can you make? Apa yang bisa dibikin? Apa yang bisa dikaryakan? Itu aja. Dan itu lebih penting daripada. Nah, cuman kecenderungan kita nih, kalau ada 10 komentar, 2 negatif, 8 positif, yang dipikirin yang 2. Betul. Oke, yang 8 enggak. Lagi gimana? Lupa. Sama, kadang-kadang kita masuk kelas juga gitu. Kalau ada guru masuk kelas, yang disebut nama yang nakal, yang berprestasi nggak disebut. Jadi ketika masuk, ayo isi anu, ada nggak gitu. Yang disebut yang bermasalah. Nah, jadi saya lihat kitanya sendiri perlu jaga agar fokus kita itu di yang positif. Iya. Kalau yang positif, supaya oke. Itu nggak gampang loh. Iya. Itu nggak gampang, Betul, Pak. itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Itu nggak gampang, tapi it's doable. Iya. It's doable. Ya. Dan itu lewat apa? Practice. Iya. Latihan ya, Pak. Latihan berkali-kali terus gitu. Setelah dijalani, akhirnya jadi biasa. Iya. Luar biasa, bayangkan tahun 2029 Indonesia kembali memilih pemimpinnya. Di tengah hiruk-pikuk politik muncul satu nama yang tak pernah benar-benar hilang dari perbincangan, yaitu Anies Baswedan. Sebagian orang menyebutnya biasa saja, tapi bagi yang lain ia adalah sosok yang dipersiapkan oleh waktu. Bahkan ada yang bilang ini bukan sekedar politik, ini soal kode alam. Apakah benar begitu atau hanya harapan yang dibungkus keyakinan? Kita mundur ke belakang. Jauh sebelum panggung politik memanggilnya, Anies adalah sosok akademisi, bukan orang yang lahir dari hiruk-pikuk kekuasaan, tapi dari ruang kelas, dari buku, dari gagasan. Ia pernah menjadi rektor termuda di Indonesia, sebuah pencapaian yang tidak datang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari kerja keras, kecerdasan, dan konsistensi. Tapi yang membuatnya berbeda bukan hanya soal jabatan, melainkan visinya. Saat banyak orang berbicara tentang perubahan, ia benar-benar turun tangan lewat gerakan Indonesia Mengajar. Ia mengirim anak-anak muda ke pelosok negeri, ke tempat-tempat yang bahkan sering dilupakan. Di sana, di desa-desa terpencil, nama Anies mulai dikenal bukan sebagai politikus, tapi sebagai penggerak perubahan. Lalu pintu kekuasaan terbuka, ia masuk ke dalam pemerintahan nasional menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebuah posisi strategis, sebuah panggung besar, namun seperti semua perjalanan tidak selalu mulus. Langkahnya terhenti lebih cepat dari yang diperkirakan. Bagi sebagian orang itu adalah kegagalan, tapi bagi yang lain itu adalah bagian dari proses. Karena terkadang jalan menuju puncak tidak selalu mulus, dan benar saja beberapa tahun kemudian ia kembali lebih kuat, lebih siap. Ia maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta dan menang. Jakarta bukan kota biasa. Ini adalah jantung Indonesia, tempat di mana setiap keputusan bisa menjadi sorotan nasional. Disinilah semuanya diuji. Selama masa kepemimpinannya, berbagai program dijalankan, dari bantuan pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga event internasional. Nama Jakarta mulai terdengar di dunia, namun tidak semua orang setuju. Kritik datang bertubi-tubi soal banjir, polisi, kebijakan yang dianggap kontroversi, dan disinilah fakta menariknya. Tokoh yang paling banyak dibicarakan, baik dipuji maupun dikritik, biasanya adalah tokoh yang paling berpengaruh, karena diam itu tidak menciptakan gelombang, tapi keputusan selalu menimbulkan reaksi. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah semua ini kebetulan? Atau memang ada pola dari akademisi, aktivis sosial, menteri, gubernur ibu kota, seperti tangga yang disusun perlahan, satu persatu, menuju sesuatu yang lebih besar. Inilah yang kemudian oleh sebagian orang disebut sebagai kode alam. Sebuah keyakinan bahwa perjalanan hidup seseorang tidak terjadi secara acak, bahwa ada arah,
ada tujuan, ada kemungkinan, ada takdir. Tapi mari kita jujur, politik bukan soal takdir semata. Ini soal strategi, koalisi, dan yang paling penting kepercayaan rakyat. Untuk bisa menjadi presiden di tahun 2029, tidak cukup hanya dengan rekam jejak, harus ada dukungan partai, harus ada elektabilitas, dan harus mampu menghadapi lawan-lawan politik yang juga tidak kalah kuat. Artinya, jalan itu masih panjang dan belum tentu mudah. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, Anies Baswedan bukan lagi nama kecil dalam politik Indonesia. Ia sudah menjadi bagian dari percakapan besar bangsa ini. Didukung oleh banyak orang, dikritik oleh banyak pihak, tapi tidak bisa diabaikan. Jadi, apakah Anies akan menjadi presiden di 2029? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi sejarah sering menunjukkan bahwa mereka yang konsisten berjalan, yang mampu bertahan dari kritik, dan tetap relevan di tengah perubahan adalah mereka yang punya peluang. Mungkin kode yang sebenarnya bukanlah tanda misterius, bukan ramalan, tapi sesuatu yang lebih nyata. Perjalanan, kerja keras, dan kepercayaan yang dibangun sedikit demi sedikit. Dan ketika tahun 2029 benar-benar tiba, kita semua akan melihat jawabannya. Apakah ini hanya sekedar cerita atau memang sebuah takdir yang sejak lama sudah mulai ditulis.